A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohdi sodri waisirli amri wahlul udatan milisani yafiqoli. Amin. Oke, apa kabar anak-anak Palladium? Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Di sini kita kedatangan teman-teman kalian, ada yang berada di dalam kelas dan ada yang secara online ya. Oke, silakan pimpin doanya. Dia boleh Bu Asi minta tolong untuk memimpin doa. Class are you ready? Before we study, let's start. Oke, terima kasih Zia sudah memimpin doa hari ini. Oke, kalian yang belum presensi, silakan ya presensi dulu untuk pagi ini ya. Oke, di sini sudah alhamdulillah sudah 20 anak, berarti hampir sebagian besar sudah masuk. Mudah-mudahan teman yang lain akan segera muncul ya. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai volume prisma bagian ketiga ya. Nah, anak-anak, Rasulullah itu ketika bersama-sama dengan pamannya pernah diajak untuk ke Baitullah, yaitu untuk meminta hujan. Allah mengabulkan doa dari Rasulullah dan juga orang-orang yang berada di Mekah kala itu, ya. Dengan adanya air hujan mereka bisa menampung hujan-hujan tersebut, air tersebut ya ke dalam wadah-wadah, ya. Sehingga dari situ pun kita tahu bahwa wadah itu merupakan bangun ruang yang bisa kita ukur. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau berpendapat? Kenapa ya kita harus belajar tentang volume bangun ruang? Apa ya manfaatnya buat kita? Biar kita mengetahui volume dari bangun ruang. Kenapa, Kinar? Biar kita tahu isi apa yang bisa mengisi dalamnya itu. Iya, betul, Kinar, betul ya. Untuk mengetahui apa isi daripada suatu bangun atau benda tersebut. Ya? Coba perhatikan. Nah, kalian pernah mengisi bensin? Pernah mengisi bensin? Nah, coba bensin itu ya. Kalian kalau melihat maksudnya tangki daripada bensin itu merupakan salah satu contoh dari bangun ruang. Nah, kalau kalian tidak tahu berapa ya volume berapa volume yang harus diisikan, ya, apa yang akan terjadi? Coba. Nah, kalau misalnya ternyata bensin tersebut habis, kalian kan harus susah payah ya mendorong karena mogok karena kehabisan bensin. Atau kalau misalnya kelebihan bensinnya luber, maka akan rawan dari terbakar. Nah, jadi salah satu manfaatnya kenapa kalian harus belajar tentang volume bangun ruang adalah untuk mengetahui kapasitas dari bahan bakar kendaraan. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian, ya. Nah, coba kira-kira menurut kalian yang termaksud bangun ruang apa saja? Bangun ruang. Mangkok, Kotak, pensil, kulkas, Tabungan. pensil, Tabungan, botol, tabungan ya, botol minum, botol minum, lemari. ya, betul. Lemari. Nah, coba yang di kelas, contohnya apa, Fadil? Ruangan kelas. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari benda bangun ruang di sekitar kita. Contohnya penghapus, ya. Penghapus merupakan contoh bangun ruang karena dia termasuk balok, ya, dan dia bisa ada isinya. Oke. Kemudian rubit. Nah, kalian di rumah mungkin punya rubit ya. Ini contoh adalah kubus dan juga permen. Ya, permen yang Milo yang kecil. Nah, itu juga contoh dari bangun ruang. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Asi punya sebuah balok nih. Baloknya kita namakan titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ya.
Nah, gimana ya cara menghitung volume dari prisma ini? Yang kalian sampaikan tadi betul ya. Jadi, cara untuk menghitung volume prisma adalah kita menghitung ya. Pertama kalian harus tahu dulu mana panjang. Nah, panjang seperti yang terlihat di sini ya, itu panjang. A ke B itu adalah panjang ya. Lebar. Nah, lebar adalah BC ya. Itu adalah lebar dan tinggi A ke E ya. Nah, setelah kalian tahu unsur-unsurnya mana panjang, mana lebar dan mana tinggi, kalian baru bisa menghitung volume dari prisma ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar bahwa cara menghitungnya adalah dengan kubus satuan, yaitu pertama kalian hitung dulu yang bagian bawah yang tadi disampaikan ya sama Hansa, yaitu luas alasnya ya. Kemudian karena ada beberapa bagian atau beberapa tumpuk sehingga kalian bisa mengalikannya seperti tadi yang kata Zia, dikalikan dengan tingginya sehingga ya kalian menemukan bahwa volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Dan jangan lupa satu hal lagi adalah satuan, yaitu satuannya X di sini adalah nama satuan, jadi bisa sentimeter, bisa meter, dan jangan lupa ada pangkat 3 atau kubik. Kenapa kubik? Nah, kenapa kubik? Karena itu adalah perkalian dari 3 ruas bangun, ya. 3 ruas garis, yaitu panjang, lebar, dan tingginya. Atau sisi kali sisi dan kali sisi. Oke, kita akan melakukan fun games. Nah, fun gamesnya seperti apa ya? Yang harus kalian lakukan, temukan satu bangun ruang yang berbentuk balok atau kubus yang ada di sekitar kalian. Balok atau kubus. Gavin, menemukan apa Gavin? Tempat pengserut. Tempat pengserut. Oke, boleh Gavin. Ayo, temukan. Nah, kalian ukur menggunakan penggaris. Yuk, penggaris kalian ukur. Tadi kan kalian sudah menentukan ya unsur-unsurnya. Nah, silakan kalian ukur dengan menggunakan penggaris. Masih ingat bagaimana cara mengukur? Cara mengukur adalah kalian mulai dari titik 0. Kemudian kalian letakkan pada bangun ruangnya ya. Ingat dimulai dari angka 0 atau titik dari 0. Oke, silakan. Nah, silakan kalian ukur. Coba kira-kira kalau menghitung volume ya, kita akan menghitung volume ya. Unsur apa saja yang diperlukan? Apa saja? Yuk, kalian ukur. Nah, kalau misalnya nanti ada yang berbentuk desimal, kalian bulatkan. Ingat, pembulatan itu kita pernah belajar di kelas 4. Masih ingat pembulatan seperti apa? Masih ingat pembulatan? Masih ingat? Jadi kalau dia kurang dari 5, pembulatannya ke bawah. Tapi lebih dari 5 ke atas, ya itu pembulatannya ke atas. Ketika kalian menghitung ya, nah di sini ya, di sini adalah 22,3. Nah, 22,3 ketika diukur 2. Kenapa? Karena 0,3 kalian bulatkannya ke bawah jadi 22. Oke. Kemudian kalian coba untuk lebar. Nah, lebarnya Bu Asi itu 19,1. Nah, ya. Nah. Ya, jadi ini dibulatkan menjadi 19. Kemudian tinggi. Nah, tinggi diukur.
Ternyata tingginya itu 4,8 ya. Nah, kita bulatkan 4,8. Nah, karena 0,8 itu adalah lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 5 ya. Jadi yang tadinya 4,8 menjadi 5. Oke? Oke, sampai situ. Ayo. Silakan kalian ukur benda yang Kalau udah ketemu dia apain, Bu? Ya, silakan diukur, kemudian kalian hitung volumenya. Zia sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah Zia sudah selesai. Zaini sudah selesai? Yang sudah menghitung volumenya? Oke. Al, ada kesulitan Al? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Sekarang masih akan sedikit memberikan contoh soal. Bagaimana kalau misalnya yang tadi kita sudah belajar ya dari praktek, kita sudah praktik dari yang benda-benda berada di sekitar kalian ya. Sekarang bagaimana jika ya kalian menemukan seperti ini di kamar mandi, di sebuah kamar mandi ada bak ya, di mana bak itu dia memiliki lebar 3 meter, kemudian panjangnya 4 meter dan tingginya 6 meter. Silakan kalian hitung volume air yang bisa dimasukkan ke dalam bak mandi ini. Oke, yuk silakan kalian hitung. Ini Zaini gimana? Tadi Kinan bilangnya 72 meter kubik. Kalau Zaini? Oke, Zaini 72 meter kubik juga. Oke, kita lihat ya hasilnya ya. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 4 meter dikali 3 meter lebarnya dikali tingginya 6 meter. Dihitung itu adalah 72 meter. Ingat satuannya meter. Dan jangan lupa pakai kubik atau 3 yang di atas ya. Jadi jangan cuma kalian tulis 72 saja, tapi tulis juga meternya dan kubiknya, satuannya dan kubiknya. Oke? Oke, sampai sini ya, sampai contoh soal ini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, sudah paham? Sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, ya, kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Jadi nanti jam setengah 11 kalian kerjakan, kalian teruskan worksheet matematika yang volume prisma kedua ya. Ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah menyelesaikan materi matematika. Jadi kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan? Menurut kalian bagaimana kesimpulannya? Apa yang kita pelajari nih hari ini? Yang tadi barusan kita belajar apa ya? Oke, tentang volume. Volumenya gimana? Oke, menghitung volume prisma, betul ya. Jadi hari ini kita menghitung volume prisma, baik dari benda-benda di sekitar kalian maupun dari berupa soal ya. Soal yang diberikan ya, di mana volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi ya. Demikian kita juga sudah belajar tentang manfaat daripada volume bangun ruang ini, dan kalian sudah paham ya? Insya Allah kalian paham, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih anak-anak soleh-solehas. Ya, sampai bertemu lagi dan jangan lupa kerjakan worksheet-nya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.